Babu lanjut ini, babu tahrimil ghadri. Al-ghadru, ghadru ini sama kurang lebihnya. Ghadru ini lebih tepatnya begini. Dimaknai kayak semacam korupsi. Kelasnya macam-macam, kelas pembantu, kelas bos, kelas kiai, kelas pejabat. Artinya apa? Ghadr itu adalah jika ada orang memberi amanat kepadanya, lalu dia menyalahgunakan amanat tersebut. Orang menitipkan uang kepada seseorang, ternyata uangnya diambil sedikit demi sedikit dengan cara yang halus, karena dia cerdas. Nyurinya halus, nggak ketahuan. Ini adalah al-ghadr. Kalau korupsi itu definisinya adalah orang diberi wewenang dalam satu hal, tapi dia menyalahgunakan wewenang tersebut. Yang di bawah tangannya. Kalau di tangannya orang lain namanya mencuri. Disembunyikan di lemarinya orang, kita ambil, namanya mencuri. Tapi kalau sudah ghadr, itu adalah di tangan kita. Diberi amanat. Akan tapi dia tidak menjaga amanat tersebut, malah diambil. Na'udzubillah. Al-ghadr. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Hai orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Tidak boleh kita berbohong dalam berjanji. Berjanji ini bukan berjanji aku berjanji, ya bukan. Di dalam urusan misalnya bekerja dan pegawai dan yang punya perusahaan, itu kan ada janji akhir bulan dibayar. Kalau tidak dibayar bohong. Yang bekerja seharusnya bekerja begini, tatanya korupsi waktu. Jadi jangan kalau kita bicara tentang ghadr itu jangan hanya di kelas-kelas pejabat tinggi, bukan. Ghadr itu semacam korupsi deh, ghadr itu. Ghadr itu semacam korupsi, jangan dianggap itu hanya terjadi di kalangan pejabat. Oh tidak. Pengurus masjid saja bisa itu, diamanati supaya megang duit, tatanya duitnya tidak tahu kemana-mana. Allah. Naik lagi tingkatnya kiai, lihat, ngurusi yatim piatu, yatimnya tetap nyungsep, dia yang gonta-ganti mobil. Ghadr dia, hukumannya besar di hadapan Allah. Sebab janjinya apa? Janjinya dia akan menyampaikan, maka tidak menyampaikan, namun melanggar janji. Maka perintah Allah, aufu bil uqudi, penuhi janjimu tadi. Kau janji seperti apa? Wa qala ta'ala aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Semua nih syarat-syarat yang pernah kau sebutkan dengan sesamamu, baik perjanjian tertulis, terucap atau menjadi kebiasaan, maka itu harus kau penuhi. Kalau tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengkhianatan, khianat yang merugikan orang lain. Dan dosa besar. Jangan dianggap sepele, dosa besar. Kayak tadi termasuk di dalamnya antara bab yang sebelumnya dengan ini kurang lebih kalau kita ghish juga masuk. Ghadar itu termasuk di dalamnya adalah ghish. Ghadar itu bisa ghish ya. Jadi amanat orang percaya, sudahlah saya percayakan kepadamu ya, tolong belikan ini ya, sudah belanja, harganya berapa sih? 5.000. Tatanya apa? Dikurangi. Sudah dipercaya, nggak bisa. Dia diamanati, tolong belanjakan ya, tolong belanjakan. Dia sebagai wakil untuk belanja. Tak taunya dia menaikkan harga, haram. Anggap saja seorang pembantu, dia suruh belanja sayur sama bosnya. Harga kangkung itu adalah 500 satu ikat. Cuman tak taunya, wah dia paling disiplin. Sampai bosnya seneng banget. Kenapa? Dia rapi betul. Iya, setiap belanja dicatat rinci. Cuman kangkung yang 500 itu les 750. Ini kan dia maling cerdas. Nyolongnya sedikit-sedikit. Kumpulkan satu bulan bisa 2 juta, 3 juta. Sama nih, pencuri handal tuh nyurinya pelan-pelan, hati-hati. Naudzubillah. Kelihatannya rapi, akan tapi ternyata ada kebaikan. Wih, Allah tahu, makanya ini. Ini adalah bagian pembantu yang bekerja juga. Pekerja korupsinya bagaimana? Gisnya, apa qadarnya? Yaitu dia amanati suruh kerjakan sesuatu nggak dikerjakan.
Sehingga bosnya menggajinya tetap. Atau dari kalangan bosnya, lihat. Masalah ajir dalam hadis yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, sudah berjanji menggaji di akhir minggu tidak digaji. Janjinya 1 juta dikasih 500.000. Allah, na'udzubillah. Ini semua adalah pelanggaran besar di hadapan Allah, dosa. Kemudian ayat hadis selanjutnya berbunyi, ini hadisnya. Wa Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Amr ibn al-As. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 hal, kalau seseorang itu memiliki 4 hal tersebut, maka dia telah menjadi orang munafik murni, khalis, benar-benar asli. Allah, itu serem banget. Ingat, hadis semacam ini sebetulnya bukan hadis untuk menunjuk orang lain. Sebab orang berbohong mungkin ada sebab dan sebagainya. Tapi ini menunjuk diri kita. Kalau kamu punya 4 hal ini, ya kamu munafik. Jangan nilai orang lain. Sekarang permasalahannya adalah ada hadis Nabi digunakan untuk menghukum orang lain. Ini untuk kita. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Yang mempunyai 4 hal tersebut, maka dia munafik murni, munafik asli. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, kalau dia punya 1 dari 4 ini, kana fihi khoslatun minan nifaqi, maka dia punya ciri-ciri munafik. Dan ciri-ciri ini bisa berkembang, mengambil ciri yang kedua, ngambil ciri yang ketiga, ngambil ciri yang keempat, lalu menjadi munafik murni. Kalau tidak segera dipangkas, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan ciri kemunafikan tersebut. Maka yuk kita koreksi, kalau kita mulai dari berbohong nanti akan berkembang. Tidak hanya berbohong di esok hari. Karena sudah latih berbohong, tinggal meningkatkan lagi, kata iblis, tingkatkan, kau sudah jago bohong nih. Alat munafik padamu hanya 1. Sekarang jago bohong, tinggal 1 tak, khianat. Naik khianat, oke. Menipu setelah itu, khianat. Setelah itu menipu. Kalau khianat lebih mengarah kepada ghish tadi. Menipu. Wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, zalim, berselisih itu wajar sesama manusia. Akan tapi yang enggak boleh bermusuhan kan. Kakak adik berselisih, iya, karena salah ijtihad, salah pemahaman. Dianggap miliknya, ternyata milik abangnya. Makanya sang abang menuntut. Itu wajar, tapi tidak boleh terjadi permusuhan. Jika terjadi persengketaan antara kakak dengan adik, maka persengketaan ini hendaknya diselesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing dulu. Seandainya seorang abang meyakini bahwasanya itu adalah hartanya, tanahnya yang kebawa sama adiknya, maka wajar. Dia mempertahankan, tapi tidak boleh terjadi permusuhan. Dek, itu milik saya. Ini buktinya suratnya, saya tidak berbohong. Awas, jangan berbohong beneran ini. Sang adik meyakini ini milik saya bang, ini ada tandanya bang. Oh, ribut. Terus gimana ini? Ayo kita bawa ke pengadilan. Dengan cinta, pelukan, minum teh bersama, biar pengadilan yang menang menghukumi. Begitu, ini kakak adik bermusuhan. Pengadilan suruh membaca, ngelihat, tolong Pak Hakim, saya sebagai seorang adik merasa ini tanah milik saya. Dan saya yakin, bahkan sudah saya garap lama, saya kerjakan lama. Kemudian sang abang mengatakan, Pak Hakim tidak, ini adalah milik saya. Memang saya tidak ngerjakan, tapi ini sertifikatnya jelas milik saya, semuanya ada bukti untuk saya. Nah, terus serahkan ke hakim. Pak Hakim suruh mempelajari semuanya. Tapi adik dengan kakak masih pelukan, biasa. Menuntut hak itu wajar, akan tapi yang nggak boleh bermusuhan. Setelah diputuskan oleh hakim, ya sudah selesai. Wong memang semuanya tidak berbohong. Sang adik merasa diberi oleh ayahnya, sang abang juga merasa sama. Atau bahkan satu binatang, sapinya satu. Sang adik merasa bahwa telah diberi oleh ayahnya sapi ini, ayahnya meninggal. Sang abang merasa sapi ini diberikan oleh ayahnya, sama-sama. Dan itu mungkin semuanya karena mungkin ayahnya wasiat kepada sang adik tolong nanti ini ke sapi untukmu, mungkin ngomong begitu, lalu lupa ngomong kepada satu lagi, mungkin. Jangan hal yang demikian itu menjadikan kita menuduh saudara kita jahat,
saudara kita culas, saudara kita curang, saudara kita perampok, enggak, ajukan ke mahkamah. Artinya di saat kita harus berurusan dengan mahkamah pun jangan dibarengi dengan kebencian, bukan saja kepada saudara, mungkin dengan tetangga. Tapal batas, hati-hati. Wow, dosa besar merubah tapal batas ini, akan dikalungkan nanti di akhirat. Ada manusia semacam ini. Bahkan sudah berlama-lama tiba-tiba ini, salah satu ada tiba-tiba tapal batasnya maju. Majunya nggak tanggung-tanggung lagi, 4 meter, 5 meter. Wah, ini naudzubillah. Kalau sudah semacam ini, yang menyelesaikan adalah mahkamah. Yang diputuskan oleh hakim atau negara, sudah patuhi. Bahkan kalau seandainya kakak beradik tersebut yang kalah abang misalnya, diputuskan oleh hakim adalah ini tanah adalah milik sang adik, harus menerima. Dan nggak usah berkata adik jahat, enggak, karena adik mungkin dengan ijtihadnya. Dan kisah ini pernah terjadi dari zaman dulu. Ini mempertahankan kebenaran tapi tanpa harus ada permusuhan. Tapi di balik ini ada orang menganggap ini sebuah permusuhan, dan Anda memang menjadikan sebab permusuhan. Padahal perbedaan di dalam memahami. Seperti kita ini yang orang heboh antara kelompok ahli sunnati wal jamaati dan kelompok yang lain menuduh permusuhan antara Sayyidat Fatimah Zahra dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini orang-orang ahli surga semuanya. Disebut oleh baginda Nabi mereka adalah ahli surga semuanya. Karena beliau-beliau adalah ahli surga, beliau berpegang dengan prinsipnya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar meyakini bahwa Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Dari yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Semua yang dimiliki Nabi adalah untuk umat. Dan itu yang diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidat Fatimah Az-Zahra bukan orang gila dunia sehingga menguruskan tentang tanah Fadak. Akan tapi sesuai dengan keyakinan beliau bahwasanya seorang bapak mewariskan hartanya kepada anak. Kemudian anak itu setelah memegang harta bisa berbuat baik lebih banyak. Dan Siti Fatimah merasa ini adalah milik beliau, maka menuntut kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya adalah milikku tanah Fadak. Tapi di sana ada yang bermain tangan-tangan kotor, menulis cerita bahwasanya permusuhan antara Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah masalah ijtihad. Diyakini bahkan Sayyidina Abu Bakar harus begitu, justru Sayyidina Abu Bakar akan dikatakan khianat kalau ternyata lebih mendengar yang lainnya daripada urusan Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi itu tidak mewariskan apa-apa. Nah, Sayyidina Abu Bakar pegang itu, tidak mewariskan apa-apa, sudah selesai. Sayyidina Abu Bakar membela ayahnya Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidina Fatimah Zahra mengerti selama ini waris itu sudah umum didengar. Maka terjadi perbedaan di sini. Tapi perbedaan tidak boleh menjadi sebuah permusuhan. Bahkan tidak boleh kita menganggap setiap perbedaan ada permusuhan. Akan tapi hari ini yang terjadi adalah kalau sudah kakak adik sengketa itu sudah dianggap sebagai permusuhan selama-lamanya. Bisa saja itu masalah salah paham. Tapi ingat, yang berbohong urusannya dengan Allah. Adik yang pendusta, abang yang dusta, abang yang bohong urusannya dengan Allah. Baik, yang pertama adalah tadi 4 hal alamat munafik, alamat nifak apa? Disebutkan bahwasanya khianat kalau beri amanat. Idza tumina khana. Diberi amanat khianat. Amanat yaitu tadi semacam tadi qadar, diberi amanat di dalam suruh megang sesuatu, malah diembat uangnya, diambil uangnya. Pengurus masjid, apalagi jadi kiai, masya Allah, tidak peduli duit pondok, lab saja. Sudahlah, kita sekarang waktunya koreksi diri deh. Nggak usah sibuk ngurusi orang lain, hati-hati. Makanya kelas pembantu pun juga bisa kok korupsi. Yaitu tadi kangkung yang harga 500 jadi ke 750 bisa kok. Semuanya bisa. Dari dinas apa begitu pergi ruang makan, apa katanya? Kasih kwitansi kosong atau suruh nambah harganya dari 1 juta menjadi 1.500.000. Ini semua nih kelas-kelas neraka semuanya. Yang ustadznya pun juga sama. Makanya kita harus sadar semuanya deh. Jangan kalau bicara korupsi langsung diarahkan pejabat seolah-olah yang lain tidak ada. Semua kita punya potensi untuk jahat itu semua dengan itu semuanya. Kalau kita tidak waspada, maka paling indah adalah
jika ada pesan-pesan itu adalah untuk kita, untukku yang ustadz, untukku yang pengurus masjid, untukku yang ngurusi anak yatim, untukku yang pejabat. Ini mana pengkhianatan kita? Hati-hati. Kalau memang kita setelah itu nyadari kalau kita berkhianat, tinggal bertobat, menghentikan pengkhianatan tersebut, diganti dengan pengabdian Allah. Wa idza haddatsa kadzib, kalau dia ngomong dusta, dan dusta ini adalah kebiasaan. Ingat, ada hal yang kemarin sudah disebutkan, ada boleh kebohongan, boleh itu adalah di dalam urusan aib, untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Akan tapi secara umum dusta adalah nggak dibenarkan. Wa idza ahada ghadar, kalau sudah mempunyai perjanjian pasti dia melanggar. Perjanjian melanggar, perjanjian kelas besar antara kelompok-kelompok besar, perdamaian. Idza ahada, membuat perjanjian ini adalah membuat satu syarat transaksi, al-muslimuna ala syurutihim. Ya kayak tadi bos menjanjikan di akhir bulan nanti kasih bonusnya begini, akhir bulan nggak ngasih, ghadar, dia berbohong, menipu dia. Wa idza khasama fajar, kalau terjadi persengketaan pasti dia yang jahat, naudzubillah. Jadi orang sengketa tidak selamanya orang jahat. Jadi di antara yang bersengketa bisa saja dua-duanya baik, karena membela hak. Bisa saja dua-duanya jahat, bisa jadi salah satunya jahat. Yang jelas kalau harus terjadi persengketaan, perselisihan hingga sampai diangkat di mahkamah, satu hal, jangan engkau menjadi orang yang berbohong, jangan engkau menjadi orang yang fajir, jahat. Selesai. Kalah menang ini adalah urusan hakim, urusan kebenaran. Semua meyakini sebuah kebenaran, tapi harus diputuskan. Semua harus diputuskan. Sehingga dia setelah diputuskan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang kalau merasa itu haknya dan dia yakin itu haknya, tidak dosa. Yang kalah pun ya tidak perlu ngedumel, karena memang sudah diputus oleh hakim. Yarfa'ul khilaf, akan menghabisi, mengakhiri persengketaan tersebut. Dan kita tidak boleh mengungkit lagi. Kalau memang sudah diputus oleh hakim yang adil, tidak boleh ngomong, wah ini jahat, dia begini. Tidak usah menuduh nyogok dan sebagainya. Masalah urusan nyogok bab lain lagi. Intinya seperti itu. Jadi, yuk kita koreksi. Jangan kita pandai koreksi orang, akan tapi diri kita ternyata jauh daripada kebaikan. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qalu, beliau berkata, radhiyallahu anhum, dari wa ani bin Mas'ud wa Ibnu Umar wa Anas, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Qalu, mereka semua berkata, bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli ghadirin, orang suka nilep tadi, yang nipu, nilep duit negara, nilep duit masjid, nilep duit pondok. Ini aman di dunia, nggak ada yang tahu. Apalagi nilepnya pakai imamah, was, nggak ada santri berani nanya. Ini para sahabat. Kiai itu kalau curang hati-hati, paling aman. Kiainya nggak, muridnya nggak berani nanya, nanti nggak beradab katanya. Sehingga lab duitnya, duit pondok dimakan jadi anting istri, gaun istri. Pejabat masih dikawal sama KPK, tapi korupsinya dunia lembaga ini nggak ada KPK-nya. Yatim piatu, masya Allah. Yatim piatu dijejer hanya untuk promo agar dapat bantuan. Yatimnya tetap nyungsep. Awas, ghadir. Sudahlah, nggak usah kita ngoreksi orang. Makanya kita ngomong, kita tekankan ini kalangan calon ustadz, santri nih, hati-hati. Duit pondok, duit masjid, amanat. Nyicipi aja jangan. Haram, jangan main-main. Tapi godaan. Wah, di samping godaan aman. Kiai kan harus terkenal dermawan, kiai harus terkenal suka berbuat baik, tapi nggak sadar kebaikannya itu hanya pengen disanjung manusia, sehingga nggak peduli duit apa itu, duit pondok, bla 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 bla. Pengurus masjid pun demikian. Sebetulnya itu kan masalahnya adalah masalah watak. Wataknya watak jahat. Di saat jadi pejabat, pejabat jahat. Jadi ustadz, ustadz jahat. Jadi tukang becak, padahal tempatnya depan begitu, 500 rupiah cukup, cuman karena jauh muter keliling, biar jadi 5.000.
Semuanya harus dengan kejujuran. Tukang angkat barang di stasiun kereta api, ada ahli surganya, ahli nerakanya. Padahal sudah jelas dari sini ke tempat kereta itu adalah misalnya 2.500. Anggap saja 20.000 deh. Cuman kelihatannya orang baru, orang aneh, orang kampung bongi 50.000. Makanya dalam hal ini Islam sudah mengantisipasi. Kalau urusan bayar membayar hendaknya harus ada perjanjian. Nah, ini transaksi, janji dulu. Kalau tidak ada janji salah. Makanya kalau dalam bahasa fikih itu begini, kalau ada orang yang balik kemudian memberikan kepadamu sesuatu tanpa ada akad sebelumnya, maka itu adalah hadiah. Maka saya sering guyon, kalau tiba-tiba ada tukang becak nawarkan ke saya, ditanya berapa, nggak mau ngomong, berarti gratis. Sebab dia harus ngomong berapa dari sini ke sana, harus ada akad. Adapun kalau saya pengen nambah, itu babnya lain. Makanya saya tidak akan naik becak kecuali ada akad dulu. Biasanya nggak enak, sudahlah terserah. Oh nggak bisa, saya nggak akan naik kecuali gratis. Karena nggak ada janji. Berbeda anak kecil yang bekerja di bawah naungan kita. Biarpun tanpa transaksi, maka kita harus memberikan ajar mithil. Anak kecil yang belum balik tiba-tiba bekerja di tempat kita, wajib kita gaji. Tapi kalau ada orang dewasa tiba-tiba bekerja dengan kita, nggak pakai janji, nggak usah dikasih. Karena nggak ada perjanjian. Tapi sudah menjadi perjanjian harus dipenuhi, kalau tidak masuk wilayah ini qatar. Nipu dia. Likulli ghadirin an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati, masyaallah. Setiap naudzubillah, setiap pembohong, penipu, penilep tadi itu nanti di akhirat punya bendera. Wah, bendera. Kemudian di benderanya itu ada tulisannya. Ini penipu fulan. Waduh. Bayangkan di dunia dikagumi manusia sejagat misalnya. Ustadz terkenal, ustadz viral mungkinlah bahasanya begitu. Bahkan mungkin dikeramatkan, dianggap wali. Cuman dia ghadir, dipikir di akhirat masuk surga. Tak taunya jamaahnya pada bingung. Loh, itu kan ustadz kita tuh. Kok benderanya tinggi banget? Penipu, penilep, pendusta, pencuri. Wah, serem banget tuh orang. Dan itu dipermalukan oleh Allah tuh. Allah. Imam Abdul Qadir Al-Jailani begitu takutnya dipermalukan oleh Allah karena beliau kan seorang imam, maka beliau semakin berhati-hati, semakin besar derajat beliau di hadapan manusia, beliau semakin dekat kepada Allah. Ini semua menganggapku ahli surga, khusnudon kalau saya orang dekat kepada Allah. Kalau ternyata pada kenyataannya aku tidak seperti itu, alangkah malunya aku. Sampai, ya Allah, maksudnya, jadikan ini adalah khusnudon, ini adalah benar apa yang mereka prasangka baikkan kepadaku. Kalau tidak, niscaya aku akan malu. Lebih baik nanti digiring, nggak melihat. Kayak malu sekali. Maksudnya apa? Saya tidak pengen nanti digiring dalam keadaan dipermalukan di depan orang-orang yang mengagumi beliau. Nah, rasa takut waktu hidup ini penting supaya dia hati-hati, sebab semua keculasan yang dilakukan akan ditunjukkan nanti. Tahu enggak kamu tuh ustadz lu tuh yang katanya wali itu tuh, keramat tuh, yang culas tuh kasih tahu nih, dia telah mengambil duitnya di sana, dia telah mengambil uang di situ. Kalangan ustadz, masya Allah, malunya. Ya kalau memang di dunianya nggak baik-baik amat, ya malu sih, malu. Tapi yang dianggap di dunia malu ini, dianggap di dunia kayak kekasih Allah. Masya Allah, dikeramatkan. Makanya ini sekalian saya nasihati para santri, kalau kalian akan diberi amanat besar oleh Allah, melalui orang-orang baik yang percaya kepada kalian lalu menitipkan rizkinya kepada kalian, jangan masuk perutmu, jangan masuk perut anakmu, jangan jadi gaun istrimu, jangan jadi anting istrimu, jangan jadi kendaraanmu. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wah, ini kita tidak ingin hadis ini luput dari pikiran kita. Kalau yang membaca kita dulu dong harus selamat kan gitu dong.
Untuk kita dulu sebelum orang lain. Kita ini cara santri calon ustad. Naudzubillah kalau sampai masuk wilayah qadar. Semoga Allah menjadikan kita orang yang amanat. Dan nanti akan ditinggikan itu benderanya. Ada tiang bendera tinggi-tinggi namanya itu. Berjalan tuh fulan. Semua ngelihat, oh syekh ini, ustad ini. Allah. Innalillah. Hadi ghadratu fulan, ini tipuannya si fulan. Allah. Cuman biasanya setan membisikkannya enggak langsung jadi jahat gitu, enggak. Ustaz, pakai dulu aja Ustaz. Kata setan. Pernah ketemu setan enggak? Enggak pernah ketemu? Para ustadznya ini, calon ustadz ini. Ustaz, setannya bisikan, ngobrol Ustaz. Pakai aja dulu Ustaz. Terus, ya nanti diganti Ustaz kalau dapat duit. Akhirnya apa? Ustaz ya sedang pakai duit pondok. Kalau sudah pakai duit pondok gak dicatat. Make saja sudah nggak boleh, apalagi tidak dicatat. Sudah nggak dicatat, santrinya nggak berani nagih. Besok ada hajat lagi, pakai lagi Ustaz. Akhirnya kata setan apa? Enak kan Ustaz, nggak usah cari duit, ada itu pakai aja Ustaz. Akhirnya Ustaznya suka nilep duit pondok. Sumbernya itu semua adalah hubbud dunya. Pengen kebiar dia, tampak dia, punya segalanya. Wah, dunia nih cari. Tapi di akhirat direndahkan, lihat. Orangnya mah kerdil kecil, diinjak-injak orang, tapi bendera yang tinggi. Ya qadratu fulan, qadratu fulan. Inilah tipuannya fulan nih, penipu nih bawahnya ini, nih penipu. Allah. Jangan koreksi orang lain ya. Kita tidak perlu mencari penipu-nipu, akan tapi kita harus tuduh diri kita akan menjadi penipu. Agar kita waspada, nggak usah toleh sana, toleh sini. Makanya kalau kalangan ustadzul hendaknya lebih banyak mengkritisi tentang korupsinya ustadz. Nggak usah bicara tentang korupsinya pejabat nanti. Kita sering lupa, hanya ngantami pejabat korupsi, pejahat sana. Bisa jadi kita masuk wilayah koruptor yang dahsyat, oleh korupsi yang hebat, tidak diketahui. Innalillah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala anna Nabi, bahasa Nabi bersabda, likulli ghadirin liwa'na inda istihi. Allah. Setiap penipu, pembohong, penilep tadi itu punya bendera nyangkut di tulang ekornya, di bokongnya gitu. Jadi kayak punya ekor. Ekornya punya tandanya, ada tulisannya. Ekornya benar apa? Kayak ekor ya, pokoknya ada bendera ditinggikan di istihi. Isti itu adalah bagian belakangnya manusia, dia ya bokong lah begitu apa sih? Itu. Yurfa'ulahu biqadri qadri, akan ditinggikan itu bendera sesuai dengan kadar tingkat kejahatannya dalam menipu. Dalam nilep tadi. Yang ditilep duitnya anak yatim piatu, wah tinggi banget itu, melambung tuh. Yang ditilep miliknya orang fakir. Dana bantuan turun, kepotong, disunat. Tinggi lagi. Memang kayaknya kalau bicara tentang tilep menilep ini kita harus memperbanyak contoh. Karena bisa saja yang mendengar ini adalah kekasih Allah yang masih menilep. Di saat mendengar langsung sadar, tobat, ajib, selesai. Kita perlu membuat perubahan. Jangan menyerah dengan hawa nafsu kita yang mengajak untuk menilep, mengambil hartanya orang atau melanggar amanat tersebut. Ala, ingat, wala ghadira adam ghadran, tidak ada nilep, korupsi, bohong melebihi agungnya daripada min amiri amatin, dari orang yang diberi amanat ngurusi orang banyak.
Tadi ada pembantu yang nilep jahat, tapi urusannya hanya ngerusak keluarga saja, dosa. Tapi yang ngurusi orang banyak, kiai nilep duitnya santri, pejabat duitnya rakyat. Waduh, serem banget. Amir Amah, satu orang saja sudah membuat bendera yang ditinggikan, apalagi satu negeri. Masya Allah. Senang sesaat, sanjungan sesaat, disebut sebagai orang sukses sesaat. Apakah orang kaya sesaat, disebut kiai sesaat, disebut pejabat sesaat, gubernur sesaat, presiden sesaat. Setelah itu akan dihinakan. Untuk apa? Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Thalathatun ana khasbuhum yaumal qiyamati." 3 orang aku akan jadi lawannya. Melawan Allah. Maksudnya apa? Ya pasti kalah dia. Orang akan aku hancurkan, aku hinakan, aku rendahkan. 3 orang khasbuhum, yang aku hancurkan, aku rendahkan dia nanti di akhirat, di kiamat. Rajulun a'tabi thumma qadar. Rajul a'tabi, orang memberi bi atas namaku. Maksudnya apa? Dalam transaksi, dalam apapun, pakai namaku dengan sumpah. Demi Allah, saya belanjanya 10.000 ini, padahal belanjanya 12.000. Pengen laku berdagangannya. Bu, kok mahal banget Pak? Iya, belanjanya mahal. Berapa belanja? Demi Allah, saya belanjanya 10.000. Cuman dia, kalau dia masih agak cerdas, ya tidak tetap dia ngomong, makanya saya jual 9.000. Ada yang belanja saya 10.000, dijualnya 9.000, tambah bangkrut ya dia. Kebohongan. Bohongnya gede banget dia. Wah, belanja 10.000, iya. Wah, ibu ini baik banget. Ada orang suatu ketika datang tuh, masya Allah, saya belanjanya nggak dapat sebegini bu. Waduh, masya Allah, ini orang baik banget datang ke sini. Ada menawarkan produk apa gitu, belanjanya lebih mahal, dijual kita lebih murah. Kita nasihati, ibu kalau dagang nggak begitu, harus harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Daripada bangkrut, saya nggak usah beli, ibu jual ke tempat lain biar harganya lebih mahal. Kalau saya beli, ibu bangkrut nanti. Kasihan dia, nawarkan barang katanya apa? Masya Allah, ini produk bagus, saya belinya lebih dari ini. Ya, bagus, bagus. Bohongnya terang-terangan, kelihatan banget ini. Ada begitu. Ada yang memang dia menjualnya memang wajar, cuman dia berbohong dalam harga beli. Harga belinya 12.000, dia bilang 14.000, dinaikkan. Cuman biar apa? Agar bisa laku. Wallahi, pakai nama Allah. Lah itu loh yang dimaksud di sini, pembawa nama Allah, berjanji atas nama Allah. Al-mu'min al-muslimuna ala syurutihim. Semua dari kita harus sesuai dengan syarat yang telah dijanjikan. Syarat apapun dalam kerja pun, kalau sudah kita setuju dengan syarat yang sudah dituliskan, kita harus penuhi dong. Nggak boleh kita setelah janji sepakat, setelah itu di saat berjalan tiba-tiba dia merubah dengan diri sendiri, namanya ini penipu, qadar. Wa rajulun ba'a khurran fa akala thamanah. Ada orang merdeka dijual. Ini dengan 2 model. 3 tambahannya. 2 model itu begini. Ada seorang tuan memerdekakan budaknya. Setelah dimerdekakan rupanya belum banyak orang tahu deh, sudah nggak tak umumkan deh, ditarik lagi omongannya itu. Padahal kalau sudah dimerdekakan pasti dia merdeka. Dijuallah orang yang merdeka ini. Duitnya dimakan. Qadar fa'akala thamanahu. Yang kedua, menangkap orang merdeka ini, ya zaman perbudakan ini. Menangkap orang merdeka, kekap beberapa bulan lalu dijual. Sebagian ulama memaknai lebih luas dari ini adalah sesuatu yang sudah dibebaskan, yang nggak boleh dijual belikan, ternyata kita jual, maka qadar. Apa itu? Barang wakaf. Wakaf. Sudah ini tanah diwakafkan. Cuman gara-gara sertifikatnya ini yang banyak ini.
Makanya kami ingatkan kepada para kiai, para ustadz, kalau bangun sesuatu tolong jelaskan tentang tanah yang akan dibanguni dengan bangunan tersebut. Ini tanah wakaf sudah beres atau belum? Jangan-jangan giliran orang yang memakafkan belum pakai surat, mati, wafat. Giliran anak dijual, seperti yang terjadi di sebagian tempat. Dijual, na'udzubillah. Dan siapapun yang tahu kalau tanah itu sudah diwakafkan kemudian dijual, dosa besar. Hanya gara-gara suratnya belum beres. Surat itu adalah urusan dunia, urusan dengan Allah sudah beres. Selagi sudah diikrarkan, diwakafkan, maka seorang anak harus mengakui itu semuanya. Anak mendengar bahasanya, nak, itu tanah sana aku wakafkan untuk pondok, nak ya. Iya bah, suratnya belum beres, anak menjual. Neraka itu sang anak. Ini termasuk menjual hur, sesuatu yang sudah nggak boleh dijual lalu dijual, nih wakaf. Hati-hati ini. Makanya kami himbau juga yang ingin membangun sesuatu, jika yang kita bangun di atasnya ini adalah barang hibah dan wakaf, hendaknya tanahnya harus tanah wakaf, harus tanah wakaf. Ini kalangan pesantren. Kalau ada kiai tanahnya bukan tanah wakaf, jika tanahnya bukan tanah wakaf, kemudian ada orang membangun di atas tanah tersebut dari uang wakaf, lah ini menjerumuskan. Karena apa? Tanah wakaf ini, tanah yang bukan wakaf ini bisa dijual sewaktu-waktu oleh yang punya tanah. Kalau sudah tanah dijual, yang di atasnya pasti ikut. Seperti telah terjadi di sebuah kota, ada beberapa orang datang, Bu ya tolong dibantu kami penjuang kebenaran, pembela kebenaran. Masya Allah, saya senang dengan bela kebenaran. Kenapa? Ada masjid dijual, Bu ya. Ini gimana, Bu ya? Wah, ya jangan sampai masjid dijual. Akhirnya apa? Setelah ngomong panjang, kesimpulan Pak, saya tidak bisa bantu. Yang salah bukan yang jual. Gimana, Bu ya? Jual masjid kok tidak salah? Yang salah yang bangun di tanah tersebut. Tahu tanah bukan tanah wakaf, kenapa kau banguni? Rupanya tanah ini adalah belum tanah wakaf, ada di masjid. Mungkin pernah dengar berita ini. Akhirnya masjidnya, tanahnya dijual, saat masjidnya kejual otomatis. Makanya hati-hati ini pengurus-pengurus ini. Saya ingatkan, bangun pondok ini adalah ini wakaf semua ini. Harus wakaf. Ini duitnya umat, jangan sampai ditanam di tanah yang bukan wakaf. Karena apa? Agar tidak dosa mudah, misalnya, wah, tanah wakaf kita. Tanah bukan tanah wakaf. Kemudian Anda sebagai seorang ustadz, ada bangunan, ada orang menyumbang sampai 10 miliar di tanah yang bukan wakaf. Nggak boleh itu sebetulnya. Cuma nyeselnya gimana? Tanah sekarang dijual, inti ganti 10 miliar. Ganti. Menanam di tanah bukan wakaf kok. Ya haram, karena tanah wakaf harus tempat barang wakaf ditenangkan di atas tanah wakaf. Kecuali yang mewakafkan memang ridho begini, saya rela bangunan di atas tanah yang bukan wakaf ini, kalau sewaktu-waktu dihancurin ya biarin, paling enggak kan bisa kepakai berapa tahun, saya bisa beramal, ya boleh. Tapi kalau aslinya orang wakaf selamanya, itu wakaf dengan syarat. Ini diantaranya yang perlu kami ingatkan ini. Orang sering lupa, lalai dalam hal ini. Itu menjual sesuatu yang seharusnya tidak boleh dijual. Kalau zaman dulu ke masalah orang khur dijual, ini sudah tidak ada lagi, maka harus kita arahkan kepada makna yang ketiga ini. Jual budak, jual orang merdeka, dijadikan budak. Hampir tidak ada saat ini. Maka makna yang ketiga adalah hal yang sudah diwakafkan ternyata dijual. Na'udzubillah. Warajul istajar ajiran fastaufa minhu. Ada orang memperkerjakan seseorang, minta agar dia kerja serius dengan jam yang sudah ditentukan dan memenuhi sesuai dengan perjanjiannya. Giliran pegawai tersebut bekerja dengan benar, walam yu'tihi ajroh, tidak memberikan gaji yang semestinya. Tidak semuanya, janjinya 1 juta tidak dikasih, dosa gede, hanya dikasih 500, dosa sama, hanya dikasih 900, dikurangi, termasuk dosa. Rawi Bukhari, hadis Imam Bukhari. Bahkan dalam hadis yang disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya
Kalau ada orang bekerja itu hendaknya jangan sampai tidak kau bayari gajinya sampai keringatnya sudah mengering. Karena kalau sudah keringatnya mengering belum kau bayari, maka kamu zalim kepadanya. Makna keringat kering itu adalah sesuai dengan perjanjiannya. Kalau janjian gajinya setiap sore, kau berikan sore hari. Kalau janjiannya mingguan, kau berikan setiap minggu. Kalau kau kasihkan, kalau janji bulanan, ya setiap bulan sesuai dengan perjanjiannya. Jangan kau tunda-tunda. Kalau ternyata menunda karena sebab tiba-tiba sebagai bosnya tak taunya bangkrut, itu lain cerita. Tapi dalam keadaan dimudahkan, tapi ternyata menunda-nunda pembayaran gaji pegawainya, maka ketahuilah dia adalah orang yang niat untuk nyungsep. Sebab pekerja adalah banyak orang fakir yang membutuhkan untuk nafkah keluarganya, maka yang dolim kepada orang fakir akan diuji sama dengan dia nanti. Hati-hati. Hei orang yang diberi Allah kekuasaan, jangan dolim kepada orang lemah. Ana indal munkasirati qulubuhum, Allah dengan mereka. Jangan dolim kepada mereka, kalau perlu tambahkan dengan kasih sayang. Diberikan kepada mereka gaji itu dengan penuh kasih sayang, kelembutan. Kalau ada rezeki ditambah, karena mereka orang membutuhkannya. Didolimi. Waduh, serem banget orang begitu. Itulah yang dia daftar nyungsep. Bos yang daftar nyungsep itu, dof yang suka dolim itu. Jangan sampai dengan kalah dengan manajemen yang tidak iman. Manajemen yang orang-orang tidak beriman itu rapi, kerja begini dapat begini. Seperti selama ini manajemen online, internet segala macam itu, lihat. Rapi, tidak usah dikontrol, kita mengerti dapat ini kita ini. Tapi kadang dengan orang yang beriman ini, kropos imannya ini ya bekerja dibohongi, nggak digaji, dan naudzubillah, dipotong dan segala macam. Allah, hati-hati. Ini semuanya ilmu untuk kita. Jangan hanya kita dengar di kuping, tapi diri kita tidak merasakannya. Mari kita jadikan kuping kita, telinga pertama kali mendengar. Lalu kita meraba-raba di dalam diri kita. Jangan sampai kita masuk wilayah ghish, wilayah ghadar, wilayah khianat, wilayah kidib, wilayah zalim, seperti yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tidak ada di antara kita yang saling menyakiti, bahkan yang ada adalah saling menyayangi, saling mencintai, saling memberi, saling membantu, saling menjaga. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.